Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yaitu majelis Al-Qur'an. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang masalah idgham kamil dan idgham naqis ya. Jadi idgham kamil dan naqis itu adalah pembagian idgham berdasarkan sifat idghamnya ya. Sifat idgham. Artinya idgham huruf yang diidghamkan itu apakah dia diidghamkan dengan sempurna ya ataukah tidak kepada huruf berikutnya. Di sini dibagi menjadi dua macam ya. Ada idgham yang kamil, ya artinya idgham yang diidghamkan ini huruf yang di depan berarti ya. Itu benar-benar dia itu masuk ke huruf yang kedua yang berikutnya tanpa menyisakan sifat sedikit pun. Jadi benar-benar hilang, masuk ya. Ini namanya idgham kamil. Ya contohnya seperti idghamnya nun ke ra ya. Nun ke ra atau nun ke lam. Sifat nun itu kan dia ada gunnah. Ketika dia diidghamkan nunnya ini ke dalam ra, apakah sifat gunanya masih ada? Min rabbihim apa seperti itu? Ya, kalau riwayat memang di Thayyibah memang ada yang menggunakan ya. Tapi kita bicara yang umum aja. Secara umum ketika nun yang kita pelajari ya, Thariq Syatibiyah, ketika nun sukun bertemu dengan lam atau ro ya, maka nunnya itu masuk ke dalam huruf nun sama ro tanpa gunnah, hilang. Nah ini idghamnya idgham kamil. Adapun idgham yang dia tidak diidghamkan secara sempurna ya, yang masih menyisakan sifat daripada huruf yang akan diidghamkan, maka ini dinamakan idgham naqis. Ya, idgham naqis itu yang kurang, naqasa ya. Naqasa yang kusu. Nah, berkurang. Jadi idghamnya tidak sempurna. Tapi dia idgham memang idgham ya. Arti idgham kan masuk. Cuma masuknya itu setengah aja ya. Tidak masuk secara sepenuhnya tidak. Ini namanya idgham naqis. Biasanya idgham naqis itu terjadi pada huruf yang kuat ya, kalau diidghamkan ke huruf yang lemah. Idgham naqis biasanya terjadi pada huruf yang kuat ya, sifatnya lebih kuat dibandingkan huruf yang akan diidghamkan kepadanya. Ya, artinya huruf yang di depan ya, itu lebih kuat dibandingkan yang di belakang ya. Contohnya seperti nun sukun masuk ke dalam huruf wawu atau huruf ya ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya, apa yang terjadi? Ya, di situ ada idgham ya. May ya'mal ya. Min waraihim. Nunnya diidghamkan ke ya. Apakah nunnya masih ada sifatnya kepada huruf ianya ataukah hilang? Hilang. Kalau hilang seperti ini bacanya. May ya'mal min waraihim, itu kalau hilang. Nunnya masih ada atau tidak? Masih ada guna. Masih ada gunah benar. Itulah namanya naqis. Ya, idgham berarti idghamnya nun sukun ke dalam huruf wawu atau ke dalam huruf ya. Itu termasuk idgham naqis ya. Tidak hanya pada contoh yang udah disebutkan kemarin ya, seperti to ke dalam ta ya. To ke dalam ta dan huruf
Qaf ke dalam kaf, tidak hanya itu aja, tapi juga masuk di dalamnya nun ke dalam huruf wawu atau ke dalam huruf ya. Ya, itu termasuk jenis daripada idgham naqis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas pasal baru yaitu mengenai al-imalah ya. Al-imalah. Apa itu al-imalah? Ya. Hiya an-nutqu bil alifi al-mumalah bainal alifi wal ya'i as-sahihatain. Wa takunu fi riwayati Hafsin fi kalimatin wahidah hiya qauluhu ta'ala fi surati Hud majriha. Arti imalah itu adalah mengucapkan huruf antara alif dengan ya yang benar. Jadi di antara pengucapan di antara alif dengan ya yang benar. Bukan dibaca a atau bukan dibaca i ya, tapi di antara itu ya. Di antara a dengan di antara i. Nah, untuk riwayat Hafs itu cuma satu aja yang lafaz yang diimalahkan, yang dibaca imalah, yaitu ada pada surat Hud ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu dibacanya majriha bukan mujroha ya, atau bukan majroha ya. Juga bukan majriha, tapi tengah-tengah. Majriha ya. Nah, ini ada bagannya ya. Kalau diibaratkan misalnya alif itu ini yang tegak ya. Garis yang tegak, panah yang tegak. Ya itu adalah panah yang mendatar. Nah, pengucapan imalah itu seperti ini ya, di antara dua panah ini. Nah, imalah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kubro, al-imalatu kubro, bainal alifi wal ya tamaman. Ya. Jadi imalah kubro ini yang di tengah. Ya. Itu benar-benar dia pengucapannya itu antara alif dengan ya, 50-50 ya, tengah-tengah. Ya. Adapun kalau sugro, imalatu sugro, bainal alif wal ya, walakinnaha ilal alifi aqrab. Imalah sugro sama, pengucapan huruf di antara alif dengan ya, akan tetapi lebih dekat kepada alif. Ya, lebih dekat kepada alif. Seperti ini. Kalau pada ro, yang sugro itu ya, itu pada riwayat Warsh. Mungkin pernah dengar ya. Al-akhirah ya, ra ya. Al-akhirah, ra, bukan ro, bukan re, tapi ra ya. Ra itu dia itu udah imalah juga gitu, bukan ro. Kalau ro kan itu fathah ya. Musa itu kalau fathah, Musa. Kalau imalah yang kubro, Muse. Kalau imalah sugro, Muse. Ya. Sa, se, se. Bisa bedain? Si, a, i ya. Tapi untuk yang hafaz hanya imalah kubro aja ya. Imalah kubro aja, tidak ada imalah sugro untuk yang riwayat hafaz. Adapun riwayat lain itu seperti waras banyak yang membaca dengan bacaan imalah sugro. Ya. Untuk imalah sugro intinya dia itu fathahnya dibuka sedikit aja. Ya. Kalau yang di buku Tajwid Al-Musawwar itu lebih jelas lagi bagannya ya, disertai dengan ada gambar. Nanti bisa dilihat di kitab Tajwid Al-Musawwar. Ya. Ada di rumah ya, insya Allah ya. Nanti silakan dibuka tentang bab imalah. Nah, di situ ada keterangan gambarnya. Posisi mulut ketika dia membaca fathah seperti apa, ketika membaca kasroh, huruf kasroh seperti apa, dan ketika membaca imalah seperti apa posisinya.
yaitu lebih jelas lagi. Kalau ini hanya sekedar ringkasan aja, karena pada dasarnya ini kan sudah kita bahas ya, ini hanya sekedar mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, itu tentang imalah. Jadi tidak usah bingung, karena di riwayat Hafiz yang kita pelajari cuma satu aja tempatnya ya, yaitu di surat Hud ya, di surat Hud. Surat Hud itu surat yang ke-11. Nanti bisa ditandai supaya ketika kita membaca tidak salah lagi ya. Majreha bukan majroha. Ada sebagian yang membaca majroha ya. Karena tidak tahu dia harus dibaca imalah. Ya. Nah, inilah pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan bertalaki ya, dengan membaca di depan guru. Agar kita tahu bacaan kita benar atau tidak ya. Sebab kalau kita tidak membaca Al-Qur'an di depan guru, kita tidak tahu bacaan kita benar atau tidak ya. Bisa jadi kita salah bacaannya, sementara kita tidak sadar. Ya. Nah ini, terlihat ya di screen. Iya, Ustaz. Al-Quran terlihat tidak? Iya, Ustaz. Masih bagan. Udah Al-Quran. Sudah Al-Quran ya. Ya baik, itu di ayat yang ke-41 ya. Nah ini, sebenarnya ada keterangannya sih ya, di Mushaf Al-Quran ada keterangan di sini di samping. Ya. Di situ ada keterangannya imalatul alif ilalia ya. Seperti ini nih. Ini kan masih banyak orang yang baca majroha loh ya. Kalau orang tidak tahu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal tidak demikian bacanya. Ya kan? Tidak tahu kalau di Mushaf Indonesia seperti apa lambangnya. Mungkin mirip ya seperti ini ya. Ini kalau ini kan ada titik gitu ya di bawah ro itu. Ya. Di bawah ro itu ada titik. Majreha bacanya ya. Subhanallah. Ini kok tercoret ya. Ya baik. Ini tolong di apa ingat-ingat tempatnya. Jadi cuma satu aja di dalam riwayat Hafaz itu di surat Hud ayat ke-41 ya. Jika ada yang misalnya masih membaca salah, tolong diingatkan. Kalau mungkin ada teman atau tetangga yang membaca Al-Quran kok masih majroha, tolong diingatkan. Kalau riwayat Hafaz tidak demikian bacanya, tapi dengan dibaca majreha ya, seperti mengucapkan kata e-nya seperti membaca meja gitu ya. Meja, majreha. Kalau di Indonesia kan ada ada e gitu ya. Itu yang majreha, bukan majreha.
Ada yang mau ditanyakan tentang imbalan? Nggak ada, Silakan. Ustaz. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pasal berikutnya yaitu tentang al-alifatus sab'ah ya, 7 alif. Ini juga sudah pernah kita bahas ya ketika kita bahas kitab Tajwid Al-Musawwar. Jadi di dalam mushaf Al-Qur'an itu ada lafaz yang tertulis di situ ada huruf alif ya. Tapi pembacaannya berbeda ketika diwakafkan dengan disambung. Ya. Ketika dia diwakafkan, maksudnya berhenti, maka alifnya ada. Ya, alifnya dibaca. Namun ketika dia dibaca wasol dengan kata berikutnya, alifnya hilang. Ya, alifnya hilang alias tidak dibaca. Nah, ini ada 7 bentuk ya di dalam Al-Quran, ada 7 bentuk yang harus kita hafalkan ya. Jadi ketika kita membaca ini harus benar-benar diperhatikan, terutama ketika wakaf dan ketika wasol, harus bisa membedakan. Intinya kalau wakaf dia dibaca panjang, ada alifnya ya. Kalau wakaf ada alifnya, kalau dia diwasol, alifnya hilang. Dan sebenarnya sudah dikasih tanda di dalam mushaf Al-Quran, yaitu dengan diberi tanda lingkaran kecil di atas alif. Ya, ada lingkaran kecil di atas alif. Al-alifatu sab'ah, alif yang 7 itu, hiya sab'u alifati fi sab'i kalimat, ala riwayati Hafsin an Asimin, tathbutu waqfan wa tuhdafu waslan. Yaitu 7 alif yang terdapat pada 7 kata yang ada pada riwayat Hafs dari Asim, di mana ketika dia diwakafkan dia ada ya, alifnya ada muncul dan dia dihilangkan ketika dia dibaca wasol ya. Yang ketujuh tadi itu pertama adalah ana ya. Setiap kata ana di dalam Al-Qur'an yang berarti saya ya, tulisannya seperti ini. Ini kalau dia berhenti, kalau kita wakafkan dibaca alifnya. Di surat Al-Kafirun ada ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, kalau disambung wala ana 'abidum ma 'abadtum. Alifnya hilang. Namun kalau berhenti wala ana, alifnya dibaca. Kemudian di surat Al-Kahfi ya, Al-Kahf. Lakinna ya, lakinnahu Allah. Al-Dhununa di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ini termasuk yang paling banyak, ada 3 tempat ya. Yaitu pada lafaz Al-Dhununa ayat 10. Kemudian di halaman terakhir di surat Al-Ahzab, Ar-Rasula As-Sabila ya. Nah, ini kalau dia diwakafkan dia dibaca alif, dibaca 2 harokat. Namun kalau diwasolkan dengan ayat berikutnya maka alifnya tidak dibaca ya. Coba kita lihat ya di surat Al-Ahzab ya. Nah, ini juga perlu ya kita ketahui supaya ketika kita mewasolkan kita tahu teknik atau caranya. Jangan sampai kita keliru membacanya karena ada aturannya. Ada perbedaan antara ketika diwakafkan dengan ketika diwasolkan. Tidak muncul ya? Belum. Hilang. Hilang, Ustaz. Ya, qadarullah. Mungkin saya terlalu memaksa laptop ya. Baik,
Nanti bisa dilihat ya di surat Al-Ahzab di halaman terakhir itu ada ada dua lafadz ya, kata Rasula. Juga nanti di surat Al-Insan juga ada ya. Surat Al-Insan itu pada kata qawariro ya. Pada qawariro. Saya coba buka lagi ya. Barangkali mau. Intinya dia kalau kita mau wakafkan, ya alifnya ada, ya. Ketika kita mau wasolkan kata itu dan kata setelahnya, alifnya tidak dibaca, itu aja. Seperti surat Al-Kafirun ya. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya, ketika disambungkan, alifnya hilang. Ya. Namun ketika kita mewasolkan, alifnya muncul. Ya. Ya, sekarang udah muncul ya. Ada Ustaz. Ini ada 7 semuanya. Lafat ana, lakinna, dun al-dhununa, ar-rasula, as-sabila, salasila, qawariro. Ya. Untuk yang khusus untuk yang kalimat salasil, ya di surat Al-Insan ini di sini. Ini ketika dia wakaf boleh dengan menghilangkan alif, ya. Jadi ketika wakaf boleh dengan salasil atau salasila. Ya, dua-duanya dibolehkan. Khusus untuk ini aja, surat Al-Insan aja. Itu juga udah diberi tanda sebetulnya ya di surat Al-Insan ada tanda di atas alif itu ada lingkaran ya. Ada simbol lingkaran. Cuma memang tidak dikasih keterangan kecuali di belakang ya. Keterangannya ada di belakang, di halaman belakang biasanya gitu. Biasanya di dalam setiap mushaf itu ada keterangannya di halaman belakang ya. Tentang arti simbol-simbol yang ada pada mushaf tersebut. Baik itu simbol berupa simbol waqaf ya, atau simbol mad ya. Nah, ini di surat Al-Kahfi tadi ayat berapa tadi yang alif alif sama itu. Nah, ini ya. Lakinnahu wallahu rabbi. Ya. Lakinna huwallahu rabbi. Ini akan ada tanda ini ya. Di atas alif itu ada tanda lingkaran lonjong seperti ini. Ini kalau kita nyambung tidak dibaca lakinna huwallahu rabbi, enggak.
tapi dibaca pendek. Lakinnahu wallahu rabbi. Tapi kalau kita mau wakaf di sini pada kata lakinna, nah ini baru alifnya muncul. Alifnya ada. Lakinna. Nah, seperti ini tidak semua orang tahu ya. Ya, bahkan di antara mereka ada yang ketika membaca itu dibacanya lakinnahu wallahu rabbi. Nah, ini termasuk kekeliruan ya, tidak boleh demikian. Riwayat Hafiz tidak membaca demikian ketika disambung. Ketika dia diwasolkan atau disambung, dia dibaca pendek, tidak ada alifnya. Ini kelihatannya hal sepele ya, tapi ini termasuk kelihatannya sepele tapi besar ini ya, untuk diperhatikan. Jadi kalau ada yang ini kan sering dibaca surat Al-Kahfi ini oleh kaum muslimin, tapi di antara mereka ada yang ya mungkin sebagian masih belum tahu ya ketika membaca itu lakinna dibaca panjang. Lakinna huwallah, tidak demikian. Itu dibaca pendek. Lakinna huwallahu rabbi. Kalau di surat Al-Ahzab mungkin sih orang tidak tahu ya. Karena itu pas kebetulan ada di akhir ayat ya. Jadi tidak banyak orang yang memuasalkan atau menyambung dengan ayat berikutnya. Tapi sebagai pengetahuan aja ya, kalau disambung maka apa? Alifnya hilang ya. Ketika disambung alifnya akan hilang. Coba kita lihat ya. Bismillah. Terlihat enggak? Lihat, Ustaz. Tadi ada di halaman terakhir ya. Surat Al-Ahzab. Oh ya, di sini ya. Nah, di sini. Mana? Oh nih, di ayat 66. Dengan ayat 67. Ya. Nah, ini kalau disambung dengan ayat berikutnya, maka alifnya tidak dibaca. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana, seperti itu ya. Ar-rasul wa qalu rabbana, kalau disambung. Tapi kalau waqaf di sini karena ini pas kebetulan juga ujung ayat, maka dibaca panjang seperti biasa. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya. Ayat 67 juga sama. فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. Kalau disambung alifnya hilang. Tapi kalau berhenti wakaf di sini di ayat 67 maka dibaca alifnya. Fa'adalluna sabila. Kalau ini mungkin sih orang yang tidak tahu ya karena ada banyak yang nyambung ya. Tapi kalau nyambung harus tahu. Kalau diwasolkan dia harus apa? Menghilangkan alif. Ya, ingat. Untuk di surat Al-Insan, kita lihat. Surat Al-Insan juga ada 2 tempat di situ yang termasuk alif sab'ah ya. Di surat Al-Waqiah, surat Al-Insan. Di surat apa nih? At-Taghabun. 578, Ustaz. Halaman 578. 278. Ya. Tadi ayat keempat ya.
Ya di sini ya, ayat 4 ya. Ya, ayat keempat. Ini pas kebetulan tidak di ujung ayat, tapi di tengah-tengah ya. Nah, ini sebagian di antara kita ada yang salah ya baca ya. Ketika dia baca ini, dia dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dibaca seperti itu. Padahal tidak boleh ya. Ini dibaca pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tidak dibaca salasila, tapi salasila wa aghlala wa sa'ira. Alifnya hilang ketika dia diwasolkan ya. Jadi perlu diperhatikan yang ini nih. Untuk yang ayat keempat. Kalau yang tadi sebelumnya sih tidak terlalu ya, kecuali di surat Al-Kahfi tadi. Kalau kalimat ana, kata ana mungkin orang sudah tahu ya. Tapi sebagian juga ada yang masih membaca panjang di ana. Ya. Nah, di sini tadi dikatakan untuk yang salah sila kalau wakof ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menetapkan adanya alif, berarti dibacanya inna a'tadna lil kafirina salasila, seperti itu. Dan yang kedua adalah dengan menghilangkan alif. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ya, jadi boleh dengan dua wajah. Khusus untuk yang lafadz salasila ya, di ayat yang keempat surat Al-Insan. Ya. Jadi silakan kalau supaya ingat-ingat ketika membaca supaya tidak salah, bisa ditandai ya dengan pensil ya pada 7 alif ini. Agar tidak salah ketika melakukan tilawah. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ini aja dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.